Berarti anak-anak nanti insya Allah sholat Idul Adha segera kita Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Andai kata tidak juga tidak apa-apa. Setelah itu, setelah baca takbir sebanyak 7 kali, nanti imam akan membaca Al-Fatihah, terus surat. Setelah itu rukuk seperti biasanya. Untuk rakaat kedua, setelah takbir untuk berdiri, itu nanti membaca takbir sebanyak berapa kali? 5 kali. Di antara takbir satu dan yang lain disunahkan membaca tasbih juga. Setelah itu, setelah sholat itu, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat, kami aturkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Haji Basori yang sedianya akan memimpin sholat dan khutbah pada peringatan Idul Adha di SMP Negeri 1 Pace ini. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan, dan utamanya kepada anak-anakku yang tercinta, siswa-siswi yang terdiri dari unsur OSIS, kemudian anak-anakku kelas 7, 8, 9 sebagai perwakilan masing-masing kelas. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan dengan protokol kesehatan penuh pelaksanaan peringatan Idul Adha, baik itu takbir, kemudian sholat Idul Adha, sampai nanti dengan proses penyembelihan hewan kurban. Semua itu tidak terlepas dari peran serta dari anak-anakku semua yang dimotori oleh Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Negeri 1 Pace. Oleh karena itu, marilah anak-anak kita mengucapkan hamdalah atas semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam anak-anak jangan lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat di yaumul akhir. Selanjutnya anak-anakku, sekali lagi atas nama Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pace mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anakku semua, orang tua wali murid, Bapak Ibu kalian yang telah memberikan sumbangan dalam bentuk tabungan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini sampai dengan penyembelihan hewan kurban. Sekali lagi dari unsur pimpinan SMP Negeri 1 Pace mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perlu kalian ketahui anak-anakku, kegiatan ini mungkin tidak bisa dilaksanakan
di satuan pendidikan lain karena tidak adanya kebersamaan pengertian dari orang tua kalian yang berupa tabungan. Jadi belum tentu walaupun sekolah besar sulit untuk mengajak anaknya untuk berkorban di satuan pendidikannya. Oleh karena itu saya bangga sekali dengan SMP Negeri 1 Pacet ini. Sebelum terlalu jauh, mungkin kalian bertanya-tanya, mungkin ada yang belum tahu anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Andes Edi Sabadila yang dulunya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngetos, kemudian menggantikan Bapak Dr. Andes Haji Marianto MPD yang dimutasi di SMP Negeri 1 Lengkong. Nah, oleh karena itu anak-anak, salam perkenalan ini semoga kita tambah akrab, tambah mencintai satuan pendidikan ini dengan kepala sekolah yang baru. Baik anak-anak, selanjutnya anak-anak, jadikanlah peringatan hari besar ini yaitu Idul Adha dengan hikmah yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Haji Basori selaku khatib. Ya, perhatikan apa isi daripada khutbah beliau yang nantinya akan menjadi tugas kalian. Dari SMP Kepala Sekolah selaku penanggung jawab, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku. Tolong sampaikan kepada orang tua kalian, kami tidak bisa mengundang kalian satu kelas kali 27 mengingat standar COVID dilarang untuk berkumpul dalam jumlah yang besar kecuali di jadwal. Tetapi tidaklah lucu kalau seandainya sholat Idul Adha itu dijadwal, ya. Jadi pagi ini kami hanya mengundang 2 perwakilan kelas ditambah dengan teman-teman kalian dari OSIS sehingga cukuplah untuk mengadakan sholat Idul Adha. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara takbir 1 dan 2 membaca subhanallah walhamdulillah. Kiranya sudah jelas, mari kita mulai dan niati dengan ikhlas khusyuk. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wal yassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yasha wa yatajannabul ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله تعالى ميزه من الأيام وحرم عليكم الصيام أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daiman ma ta'aqabal lailu wan nahar. Amma ba'd, faya ikhwatal islami usikum wa nafsi bitaqwallah. Bitaqwallahi azza wa jalla al-qaili fi muhkami kitabih, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi hari ini yang penuh berkah, saya sendiri berwasiat kepada semua jamaah, terutama kepada diri saya, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sulit apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, dengan cara melaksanakan kewajiban dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hari raya yang sejati adalah hari yang dirayakan setelah seseorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Idul Fitri yang sejati adalah bagi yang mereka telah sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Dan Idul Adha sekarang ini adalah bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Atau bagi mereka yang tidak haji adalah mereka yang sungguh-sungguh melakukan ketaatan dan ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Merekalah yang sejati berhari raya. Sedangkan orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya dengan berbagai ketaatan dan ibadah, lalu apa yang mereka rayakan? Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hari raya yang sejati bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang saja. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua bergembira, seharusnya kita semua berbahagia, karena hari raya sejati adalah hari raya seluruh umat,
Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah kegembiraan bersama. Zakat fitrah yang mengiringi Idul Fitri dan ibadah kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah dan berzakat mal, maka ia berikan zakatnya pada orang-orang fakir dan miskin. Orang yang mampu ibadah kurban, maka ia membagikan daging hewannya kepada orang-orang yang tidak mampu, yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Dengan itu kegembiraan akan merata, kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam. Dari titik ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan zakat dan daging kurban adalah suatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogianya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka, dengan sapaan dan senyuman yang tulus kepada mereka, serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam rangka makan bersama dan pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi ini. Di berbagai daerah banyak orang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang terus mewabah. Paling tidak kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh kegembiraan ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita ini. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat-ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Artinya, jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفق إليكم وأنتم لا تظلمون. Artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridho Allah semata. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Hadirin, juga dalam hati apa yang disabdakan baginda, hadirkan pada hati kita sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya bahwa barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat nanti. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada mereka yang terdampak COVID-19 atau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta keluarga mereka. Dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan yang dinanti-nantikan itu. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah itu? Dengan ketundukan dan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Subhanallah, sebuah potret keluarga solih yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya, itu patut dan harus kita ambil suri tauladan. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Artinya, Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Quran Surat As-Saff ayat 102. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya itu
apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak? Tidak juga. Bukanlah sebuah keraguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar kecintaannya pada jiwa dan diri sendiri. Jadi kecintaannya kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Surat As-Saff yang artinya Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti akan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Ta'ala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar, tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Artinya, sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Quran surat As-Saff ayat 106 dan 107. Ma'asyiral muslimin, marilah kita renungkan bersama di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai problem hidup. Marilah kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kita bersabar, kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah. Jika kita bertawakal,
kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, wabah, melambungnya harga, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa taqullaha ta'ala fi hadzal yaumil azim. Wa lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa nabiyina wa ala alihi wa sahbihi tayyibin warudallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa asairis sahabati sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuman wa masaratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfah wa hana'an wa mahabbah wa idhu alaina bil khairi war rahamat wal yumni wal barakat. Allahumma ja'alil mawadda shimatana wa badlal khairi lin nasi dha'bana. Allahumma atimi sa'adata ala dhanina wansuril bahjata fi buyutina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.